Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tri Puspitasari dengan NPM C1C020155 dari kelas 5B Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan uh, list input yang telah saya buat, yaitu mengenai aplikasi Gojek, mata kuliah manajemen risiko. Nah, di sini ada nama institusinya, yaitu Gojek, atau kita bisa kenal dengan aplikasi Gojek. Di sini ada kode resiko, yaitu dengan kode TPS 001. Di sini ada status resiko itu bersifat aktif, dan di sini ada peluang atau ancaman. Nah, di sini ada ancaman yang kita ambil, dan kategori resikonya yaitu strategi and planning risk. Di sini juga ada unit kerja atau fungsi. Unit kerjanya yaitu driver Gojek yang akan kita bahas. Nah, di sini ada sasaran yang akan kita selesaikan, yaitu untuk menjadikan para driver Gojek itu menjadi driver yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Di sini ada identifikasi resiko, yaitu kita menggunakan periode 6 bulan periode. Di sini ada deskripsi atau kejadian resiko, yaitu para driver ini masih terkadang masih gaptek atau gagal teknologi ya, dan kurangnya pemahaman tentang berkendara dan menggunakan aplikasi Maps. Karena kan dapat kita ketahui aplikasi Gojek itu kan lebih dominan, lebih sering menggunakan aplikasi Maps untuk para driver mengantarkan para penumpang ke tempat tujuannya. Nah, di sini ada akar penyebab yang akan kita selesaikan, yaitu yang pertama ada driver gagal teknologi, dan yang kedua itu drivernya itu tidak komunikatif. Di sini di identifikasi resiko juga ada indikator resiko, yaitu adanya komplain dari para penumpang. Nah, kenapa indikator resikonya itu komplain dari para penumpang? Kita bisa lihat dari deskripsi atau kejadian resiko yang akan kita angkat, yaitu karena gapteknya para driver ini terkadang masih membuat para penumpang itu dari driver gaptek, dan driver itu masih kurang memahami menggunakan aplikasi Maps. Terkadang para penumpang itu telat datang ke tempat tujuan. Nah, dari sana banyaknya keluhan-keluhan dari para penumpang ini, kita masuk ke dalam indikator resiko. Kita masukkan ke dalam indikator resiko. Nah, di sini juga ada faktor positif atau internal control yang ada saat ini. Yang pertama itu adanya panduan menggunakan Gojek. Yang kedua, adanya keterangan kualitas driver di setiap pengantaran. Dan yang ketiga itu adanya sosialisasi penggunaan aplikasi Gojek sendiri. Di sini juga ada dampak kualitatif. Dampak kualitatif dari deskripsi atau kejadian dan indikator resikonya ini, yaitu turunnya persentase penumpang. Nah, dari turunnya persentase penumpang ini kan membuat rating aplikasi Gojek itu di Play Store menjadi turun. Nah, di sini ada resiko inherence. Di resiko inherence ini ada probabilitas. Probabilitasnya itu 3, yaitu sedang, dan dampaknya 2 atau ringan, dan skor resiko inherence-nya itu 6. Tingkat resiko inherence-nya itu medium risk, dan kita probabilitas resiko inherence resiko kualitatifnya kita ambil 20%, dampak finansial resiko inherence-nya 170 juta, maka dapatlah nilai bersih resiko inherence ini dari nilai probabilitas resiko inherence kualitatif 20%, kita kalikan dengan dampak finansial resiko inherence-nya 170 juta, maka didapatkan 34 juta. Di sini juga ada pemilik resiko.
pemilik resikonya yaitu Titi Puspitasari dengan jabatan pemilik resiko yaitu pemilik aplikasi. Di sini juga ada nomor telepon, email pemilik resiko. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi dan rencana penanganan resiko yang akan kita bahas nanti, yang akan kita selesaikan. Di sini ada strategi. Kita menggunakan strategi mitigate dan penanganan risikonya itu yang pertama kita akan melaksanakan pelatihan menggunakan aplikasi untuk seluruh tenaga pekerja Gojek. Yang kedua itu untuk memperbaiki kualitas dan sistem aplikasi, itu gunanya untuk mempermudah dari indikator sebelumnya kan dari deskripsi sebelumnya kan para driver itu gaptek. Nah, di sini kita akan lebih memudahkan atau mengubah sistemnya itu menjadi lebih mudah agar para driver itu tidak tidak kesulitan dalam menjalankan aplikasi. Dan yang terakhir itu kita akan melaksanakan pelatihan mengendara yang baik sesuai dengan aturan pemerintah kepada para driver. Nah, di sini kita akan menggunakan biaya penanganan risiko yaitu sebesar 25 juta. Kenapa dari mana didapatkan 25 juta? Kita bisa lihat dari BTR dan kertas kerja. Di sini ada biaya perbaikan sistem aplikasi yaitu sebesar 10 juta dan 15 juta. Maka didapatkan 25 juta untuk biaya penanganan risiko. Di sini penanganan yang telah kita lakukan yaitu yang pertama ada melaksanakan sosialisasi aplikasi Gojek untuk seluruh tenaga kerja. Yang kedua, telah memperbaiki sistem kerja Gojek lebih praktis yang telah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir itu telah melaksanakan pelatihan untuk para driver. Nah, dengan adanya penanganan yang telah kita lakukan, maka resiko residualnya itu di probabilitas resiko residualnya itu akan berubah menjadi kecil. Kan sebelumnya itu 3 atau sedang. Dan dampak resiko residualnya itu menjadi 1 atau ringan sekali. Skor resiko residualnya itu ada 2. Dan tingkat resiko residualnya itu menjadi low risk. Nah, di sini juga ada probabilitas resiko residual kualitatifnya itu masih 20%. Dampak finansial resiko residualnya itu menjadi kita menggunakan 100 juta. Dan nilai bersih resiko residualnya itu didapatkan 20 juta. Dari mana 20 juta? Yaitu dari 20% probabilitas resiko residual kualitatif itu kita kalikan dari dampak finansial resiko residual yang sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini juga ada Departemen Unit Kerja. Selanjutnya kita masuk ke risk appetite. Di sini ada Inherent risk rating itu medium risk, residual risk-nya ada low risk, dan yang terakhir itu ada risk appetite-nya low risk juga. Kita bisa lihat. Oh, iya, lupa. Nah, kita bisa lihat di gambar di layar. Selanjutnya, sudah deskripsi yang penanganan. Laporan perubahan peringkat status, kita bisa lihat sendiri di sini. Nah, baiklah, demikian pemaparan risk input dari saya mengenai aplikasi Gojek. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.